Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang osilator harmonik sederhana. Nah, apa sih itu osilator harmonik sederhana? Osilator harmonik sederhana adalah merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan atau disipasi tenaga. Oleh karena itu, osilasi harmonik sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan negatif simpangannya. Nah, gaya pemulih juga merupakan gaya yang dapat bekerja dalam arah mengembalikan massa benda ke posisi setimbangnya. Nah, ini menurut Gianciolli 1979. Nah, dengan tujuan dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan rumus ketika kita mencari omega yaitu 2pi per f, 2pf. Nah, kemudian kalau apabila mencari frekuensi, kita di sini rumusnya itu V sama dengan 1 per 2v akar kuadrat k per m. Kemudian periode itu dengan T gedenya itu 2pi akar kuadrat M per K. Untuk mencari energi total, yaitu E total sama dengan 1 per 2 Kx kuadrat tambah 1 per 2 M per V kuadrat sama dengan 1 per 2 Ka kuadrat. Nah, untuk menghitung kecepatan yaitu kita rumus simbolnya itu A, yaitu dx per dt atau sama dengan min a omega sin omega t tambah delta 0 theta 0. Nah, untuk percepatan sendiri yaitu a kecil ya. Di sini itu dv per dt atau d sama dengan d kuadrat per dx tambah dt kuadrat sama dengan min a cos omega t theta 0. Kemudian perpindahan itu x sama dengan a cos omega t theta 0. Nah, pada simulasi kali ini kita menggunakan PET simulator. Webnya itu PET simulator. Itunya namanya pendulum, dan alat bahan-bahannya itu ada penggaris, stopwatch, dan periodimeter. Apa aja sih yang kita hitung? Nah, di sini ada tabel pengukuran, yaitu yang pertama ada kita waktu yang perjelas. Pertama ada periode, rata-rata, perbedaan ketinggian, frekuensi, dan energi mekanik dengan panjang tali yang berbeda. Nah, langsung saja ke simulasinya. Kita langsung ke simulasi. Nah, di sini udah ada pendulumnya. Di sini kita udah 1 meter, kita set. Nah, periode itu dari satu begini ya, tuh satu, ini satu periode. Nah, ini periode namanya. Nah, berarti kita hitung. Terus ini stopwatch. Nah, berarti sebelum mulai kita ukur 0,2. Nah, nanti ini kita hidupkan dulu. Nah, kita di sini sudutnya kita menggunakan 10 aja. 10. Nah, udah semua. Langsung kita hitung. Nah, di sini sampai 20 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, itu sampai 3 kali ya, sampai 3 kali perhitungan. Nah, habis setelah 3 kali perhitungan maka diperoleh dengan waktu yang beda-beda. Nah, situ kemudian rata-ratanya dibagi 3. Nah, sampai seterusnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada grafik, dimana di grafik ini ada hubungan panjang tali dengan ketinggian.
hubungan panjang tali tidak mempengaruhi ketinggian di sini pada tabel grafiknya. Kemudian ada hubungan panjang tali dengan periode. Nah, di sini semakin panjang tali, maka semakin besar nilai periode yang didapat. Selanjutnya itu ada hubungan panjang tali dengan energi mekanik. Ternyata energi mekanik tidak mempengaruhi panjang tali, dan justru kebaliknya, panjang tali juga tidak mempengaruhi energi mekanik. Nah, selanjutnya itu ada hubungan panjang tali dengan frekuensi. Berbanding kebalik dengan hubungan panjang tali dengan periode, dengan hubungan panjang tali dengan frekuensi di sini, semakin panjang talinya, maka semakin kecil nilai frekuensi yang didapat. Nah, langsung saja ini ada tabel perhitungannya, yaitu yang tadi kita hitung dibagi untuk menilai rata-rata itu dibagi 3. Untuk perbedaan ketinggian itu kita bisa hitung. Nah, persamaannya itu bisa dihitung N per T sama dengan 20 bagi 18 per 18,01 sama 1110 Hz. Persamaan ketiga, 1 per T sama dengan 1 dibagi 0,989 sama dengan 1124 Hz, dan seterusnya. Itu bisa dilihat di layar. Nah, pada tabel pengukuran kedua yaitu masih sama, tapi di sini yang berbeda adalah sudut simpangannya. Panjang talinya kita samain saja, yaitu 1 meter. Langsung saja ke ininya. Nah, ini kita gituin panjang talinya 1 meter dengan sudut 30. Kita hitung lagi ya, ini apa pas 1 meter. Nah, pas 1 meter. Kita hitung Q30. Nah, ya lupa, periodenya belum dinilai. Nah, ini kita hitung periode, sudah nyalain, waktunya belum di reset. Nah, selanjutnya itu, nah 30 kita hitung, maka didapat 2410 second periodenya kita dapat. Nah, kita catat di sini di tabel pengukuran. Setelah melakukan 20 kali kita hitung, maka diperoleh hasilnya. Kita hitung dibagi 3 untuk rata-rata dan periode yang kita sudah dapatkan. Perbedaan ketinggian tadi sudah. Kemudian ada grafik di sini. Nah, di sini ada hubungan sudut dengan periode. Nah, semakin besar sudutnya, maka periode yang didapatkan semakin naik. Kemudian di sini ada hubungan sudut dengan energi mekanik. Nah, sama dengan hubungan sudut dengan periode, energi mekanik juga semakin besar sudutnya, maka semakin besar juga nilai energi mekanik yang didapat. Kemudian di sini ada hubungan sudut dengan ketinggian, yaitu semakin besar sudutnya, maka semakin besar nilai ketinggian yang didapat, perbedaan ketinggian yang didapat. Namun kebalikannya dengan hubungan sudut dengan frekuensi, yaitu semakin besar sudutnya, maka nilai frekuensi yang didapat maka semakin kecil. Nah, ini hasil perhitungan pada tabel yang kedua, yaitu masih sama menggunakan rumus yang pada tabel pertama. Selanjutnya itu adalah kesimpulan, dimana kesimpulan yang kita dapat dari hasil percobaan yang tadi yaitu semakin panjang tali pada bandul, maka frekuensinya semakin kecil, sedangkan periodenya semakin besar. Kemudian semakin panjang tali pada bandul tidak mempengaruhi pada ketinggian dan energi mekanik. Kesimpulan yang ketiga yaitu semakin besar massa yang dibebankan bandul tidak mempengaruhi periode, frekuensi, dan perbedaan ketinggian. Sedangkan
Semakin berat massa pada bandul, maka energi mekaniknya semakin besar. Yang terakhir yaitu semakin besar sudut simpangan pada bandul, maka energi mekanik, periode, dan perbedaan ketinggian akan semakin besar. Sedangkan semakin kecil sudut simpangannya pada bandul, maka energi mekanik, periode, dan perbedaan ketinggiannya semakin kecil. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf.